Oke ya, selamat pagi teman-teman Admiral semuanya. Welcome di acara Akademi Admirals hari ini. Saya William Prasetyo bakal membawakan acara webinar kita hari ini. Saya pengen welcoming teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali join di acara Akademi Admirals. Basically kita di sini Akademi Admirals adalah lembaga edukasi literasi keuangan yang dibentuk sama Admirals Global. Oke, ibaratnya kalau misalkan di pasar saham ya, kalian mendapatkan informasi, nah kalian harus bisa ngolahnya juga. Nah, kita di Academy Admirals ini memberikan tools dan cara-cara supaya kalian bisa mengolah informasi-informasi yang tersedia. Ibaratnya kalau pabrik gula bahan bakunya adalah tebu. Nah, setelah itu tebu itu diolah pakai mesin kan. Nah, mesinnya itu adalah edukasi yang ada di pasar modal. Nah, informasi itu ibaratnya adalah sebuah raw materialnya, bahan bakunya. Nah, untuk mengolahnya kita harus punya apa? Punya knowledge. Nah, knowledge adalah mesinnya, ibaratnya seperti itu. Oke. Suara saya sudah cukup jelas ya, teman-teman ya. Nanti kalau kalian punya pertanyaan terkait beberapa tools yang bakalan saya bagikan, silakan aja langsung drop di kolom Q&A. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum join di Academy Admirals, mungkin bisa follow akun Academy Admirals, dan juga bisa join di Telegram buat tanya lebih lanjutnya lagi. Dan kita ada 2 grup ya. Yang pertama adalah grup channel kita, dan satu lagi adalah grup 2 arah. Jadi kalau mau yang tanya lebih detail, bisa di grup yang 2 arah. Oke. Hari ini tema kita adalah buying and selling decision dengan candlestick dan chart pattern. Dan kita hari ini akan lebih menekankan webinar kita bakal ngomongin tentang momentum. Ya, ini ada yang ngechat Dow Jones ribuan kuat nih, IHSG Senin bisa mantap. Nanti kita bakalan ngebahas juga ya, kita bakalan open Q&A di akhir tentang kondisi IHSG dan kita kira-kira strategi ke depannya harus kita jalanin seperti apa. Oke. Mungkin sebelum saya langsung masuk ke materi tentang candlestick dan pola-polanya sebagai introduction, this is the old way buat orang-orang zaman dulu trading the stock, jual beli saham. Mereka menggunakan papan untuk mencatat transaksi bid dan offer, berapa jumlah lotnya, dan mereka masih menggunakan sistem yang sangat manual. Dan saya menggambarkan dan saya berikan PowerPoint ini, gambaran ini, supaya kita punya gambaran bahwa apa yang tercermin di chart, apa yang kalian lihat di layar kalian, yaitu candlestick, ataupun transaksi bid offer, basically sebetulnya zaman dulu adalah manusia yang mengerjakan. Tetapi karena seiring berjalannya waktu, peran manusia ini sudah digantikan dengan elektronik. But basically setiap transaksi adalah sebuah keputusan manusia dan sebuah keputusan seseorang, baik itu trader ataupun investor. So kita perlu notes bahwa harga-harga yang tertera, baik itu dari candlestick, baik dari bid dan offer-nya juga, itu adalah harga yang dipasang oleh manusia. Dan di belakangnya adalah ada manusia yang menginput hal itu ya. But this is the old way untuk orang-orang trading stock. Setelah itu, old way-nya juga pasti berkembang. Nggak mungkin orang menggunakan papan tulis saja. Next-nya mereka menggunakan computerized. Walaupun computerized itu sudah terjadi, sudah berlangsung, tapi masih sangat manual dan orang masih cukup berkumpul ya. Kalau kalian lihat sejarah bursa dan lihat foto-foto bursa zaman dulu, mereka berkumpul di sebuah tempat, di sebuah hall. Setelah itu ada orang yang mau beli, ada orang yang mau jual, mereka ketemu, mereka saling calling, dan investornya siapa? Investornya adalah mungkin kalau zaman sekarang adalah kita-kita ini yang melakukan kontak kepada broker kita. Zaman dulu orang menggunakan telepon, tapi zaman sekarang udah menggunakan electronic trading. Dan kalau kalian lihat chart yang tercermin
di layar kalian ini, di sebelah kanan, ini adalah transaksi yang terjadi. Jadi setiap transaksi itu tercatat di bursa dan pencatatan itu dituangkan di dalam yang namanya candlestick. Baik itu bisa itu dalam candlestick atau line chart ataupun bar chart. Tapi di sini kita bakalan lebih membahas tentang candlestick. Oke. Nah, ini contohnya ini adalah bid offer. Contohnya ini contoh aja ya saham BSD. Ini ada bid-nya di harga 1105, 1110. Nah, once harganya itu menyentuh 1110 dan tercetaklah di gambar yang saya highlight ini yang di sebelah kanan. Oke. Dan di sini ada namanya harga open, harga close juga, setelah itu ada high dan low. Semuanya tercatat. Jadi prinsipnya dari candlestick itu adalah mencatat segala transaksi yang dilakukan oleh para investor dan trader. Dan gunanya buat apa? Nanti di ujungnya akan ada pola-polanya dan kira-kira psikologi apa yang bisa kita manfaatkan, momentum apa yang kita bisa manfaatkan melalui candle-candle yang sebetulnya mencerminkan psikologis dari trader dan para investor juga. Oke, ini adalah sejarah munculnya candlestick. Buat kalian yang belum tahu tentang sejarahnya, saya pengen bagiin mungkin bagi beberapa kalian yang udah pernah juga membaca-baca sebuah artikel tentang sejarah candlestick. Dan by the way, saya mengeneralisasi semua dan saya anggap semua kalian belum pernah membaca tentang artikel ini semua. Oke, jadi candlestick ini adalah sebuah sejarah yang terjadi di Jepang. Waktu itu di zaman 1700-an, komoditas beras adalah komoditas utama yang diperdagangkan di Jepang karena itu adalah bahan pokok dan bahan utama ya buat mereka buat melangsungkan kehidupan. Dan kalau di zaman sekarang mungkin komoditas sudah ada banyak ya, maka dari itu udah ada banyak juga candlestick yang tercermin. Tapi basically segalanya itu dimulai dari sejarah candlestick yang dibuat oleh Munehisa Homa. Jadi waktu tahun 1700-an ini adalah dia adalah seorang pengusaha beras yang terkenal dalam memprediksi pergerakan harga-harga beras. Jadi setiap harga itu bukan cuma harga yang tertera, tapi di harga itu mencerminkan psikologis dan seasonalnya. Jadi ada masa di mana season harga beras lagi tinggi-tingginya, ada masa juga season harga beras lagi di bawahnya, dan dia mengamati psikologis yang terjadi di setiap candle itu. Dan tercerminlah dan dibuatlah sebuah pattern-pattern dan sekaligus sebuah insight dan sebuah tips ibaratnya dari Munehisa Homa ini. Dan setelah itu dibawalah, jadi kalau kalian lihat candlestick ini, sebenarnya candlestick ini bukan berasal dari dunia barat, tapi berasal dari timur. Oke, berasal dari Jepang. Mungkin beberapa dari kalian surprise karena segala transaksi dan segala ilmu keuangan berasal dari barat. Tetapi sebetulnya dari Jepang ini dibawa oleh Steve Nissen. Oke, ini adalah orangnya, Steve Nissen, dibawa dari Jepang dan dibikin bukunya, setelah itu dibikin materinya, setelah itu dibagikan, dan sampai sekarang kita menikmati yang namanya candlestick itu. Nah, ngomongin soal candlestick dan ngomongin tentang psikologi serta momentum, ada seorang legendary traders yang namanya, kalau ada yang tahu ini siapa? Sebelum saya spill. Saya boleh katakan dia adalah king of trading momentum ya. Momentum dalam trading, dia adalah salah satu orang yang legend sekali dan bukunya juga sangat terkenal. Ada yang tahu teman-teman boleh tulis di kolom chat. Nggak ada yang tahu siapakah kakek tua ini? Dan kita bakal belajar banyak juga. Salah satu tipsnya yang bakalan dia sharingkan, saya bakal bagikan juga di sini, Livermore. Ya, dia namanya adalah Jess Livermore. Oke, kalau kalian lihat
Ini Jess Livermore lahir tahun 1877 dan dia baru mulai trading sekitaran tahun 1900-an. Dan pada masa itu, jangan kaget kalau indeks itu volatile. Saya boleh bilang indeks itu volatile dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman indeks itu volatile. Dan lebih gilanya lagi waktu tahun di 1900-an, indeks terlebih Dow Jones itu sangat volatile. Kalau kalian lihat range-nya aja dari tahun 1920-an sampai 1930, itu volatilitasnya kalian bisa lihat dari 100 bisa ke 300. Dan bahkan dalam jangka waktu 1 tahun bisa balik lagi dari 350 sampai ke 50 gitu. Ini adalah volatilitas yang luar biasa. Mungkin kalau kita hidup di zaman itu kita udah sangat jantungan. Tetapi ini seorang Jesse Livermore, dia justru bisa mendulang keuntungan yang sangat luar biasa melalui momentum yang dia perhatikan di pasar saham. Jadi waktu itu dia memulai karirnya dia sebagai stockbroker, stock operator, dan dia melihat sebuah pergerakan harga, dia mencatat semuanya, dan ini loh, kita juga harus mencatat segala transaksi kita dan segala trading kita supaya kita mengenali pola-pola dan kita bisa mengenali juga apakah trading kita itu benar atau sebetulnya trading kita berantakan. So, tips yang pertama adalah kita harus rajin mencatat ya. Mencatat segala transaksi kita. Dan yang berikutnya, yang saya pengen bagikan di sini adalah gimana caranya dia bisa mendapatkan momentum yang luar biasa. Jadi waktu dia umur 20, dia baru mulai trading, dia baru mulai berkarir, dia mendapatkan 10.000 pertamanya. Oke, di tahun 1900-an awal dia mendapatkan 10.000 US dollar pertamanya. Mungkin itu kelihatannya kecil untuk zaman sekarang, tapi itu luar biasa sekali waktu zaman dulu. Waktu 1900-an itu angka yang sangat luar biasa. Mungkin kalau bisa dikalkulasi dia udah bisa menghasilkan miliaran rupiah gitu ya, bahkan mungkin jutaan dolar hitungannya. Dan kalau kalian bisa lihat juga peak-nya yaitu di tahun 1929. Dia udah sempat jatuh bangun waktu sekitaran 1915, dia sempat bangkrut juga. Dan dari kebangkrutannya itu dia menulis sebuah note dan tips bagaimana cara bertransaksi yang aman dan bisa works juga di bursa. Oke, jadi waktu 1915 dia bangkrut, tahun 1929, tahun berikutnya sebetulnya dibangkit dan peak-peaknya ujung kekayaannya terjadi waktu tahun 1929 di peak-peaknya di sini. Bukan dia melakukan long position, tapi dia melakukan short position. Yang artinya dia bisa short sell waktu market kira-kira udah irasional, harganya udah terlampau tinggi, dia bisa melakukan short sell. Dan dia mendapat keuntungan yang sangat luar biasa, yaitu 100 juta dolar in profit waktu zaman itu. Dan 100 juta dolar itu equal dengan angka yang berapa sih di zaman sekarang? Itu sekitaran 1,5 billion US dollar. Ada yang menghitung 1,5 billion US dollar itu angka bukan angka yang kecil ya teman-teman ya dalam jangka waktu 1 tahun. Dan kalau kita bisa bayangkan, dia mungkin salah satu trader yang sangat berhasil waktu zaman itu dan namanya sangat mencuat. Oke, kita bakalan lihat sedikit tipsnya dari dia. Ini adalah Jess Livermore Way. Salah satu tips dari dia, salah satu aja ya, walaupun ada banyak sekali tips, kita mengambil salah satu aja yang lebih relevan dengan materi kita hari ini dan topik kita hari ini, yaitu saat psychological level sudah ditembus dengan strong volume, dengan kenaikannya, nah harganya akan naik bebas ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, pertanyaannya di harga berapa? Nah, tujuannya kita membaca candlestick adalah, kan pasti bingung kan? Oh ya, ini sekarang kalau zaman dulu mungkin sahamnya nggak terlalu banyak, tapi di zaman sekarang sahamnya udah banyak sekali, sekitar ada 800 saham yang ada di bursa saham Indonesia. Setelah itu ada harga komoditas juga yang harus kita perhatikan, ada juga Dow Jones Index yang kita perhatikan. Nah, semuanya itu tercermin di dalam candlestick. Oke, so di dalam candlestick itu kita bisa memilih gambaran kalau kita lihat, oh resistance levelnya harga tertingginya di level berapa ya? Contoh saham Astra, level tertingginya di level berapa ya? Harga range levelnya seperti berapa ya? Nah, kita pasti bingung karena mungkin kita nggak bakal bisa ingat semua angka, betul ya? So, candlestick ini sangat membantu sekali
bagi kita buat melihat angka-angka psikologis dan angka-angka historis yang terjadi di pasar. Dan angka tersebut dituangkan di dalam yang namanya candle. Namanya candlestick. Oke. Next, kita mengolah lebih dalam tentang candlestick. This is the anatomy of candlestick. Jadi candlestick ini yang pertama, kenapa kita harus menggunakan candlestick? Karena menggambarkan historis dari pergerakan harga. Dan kalau candlestick ini digabungkan, semuanya digabungkan, dari hari ke harinya, candlestick bisa tercermin dalam daily candle, satu candle satu hari. Bisa juga kalau misalnya kita pengen time frame yang lebih besar, angkanya mungkin udah jatuh lebih dalam, sampai harganya udah nggak bisa kita ingat lagi, udah nggak bisa kita lihat lagi, kita bisa melihat satu candle satu hari, dan satu candle satu bulan juga bisa buat melihat secara keseluruhan kondisi pasar di mana angka-angka psikologisnya. Contohnya, oh iya loh, angka psikologis itu kira-kira seperti apa? Oh iya loh, dulu saya pernah jual di level misalkan Astra, saya pernah jual di level 9.000. So, waktu harganya nyentuh level 9.000 lagi, psikologis orang-orang pasti pengen menjual juga karena waktu itu 9.000 adalah harga yang udah peak-peaknya Astra International. Let's say seperti itu. So, candlestick ini kita harus mengerti ada harga open, harga close, harga low, dan harga high. Oke. Candlestick open, di atasnya close, artinya harganya ini adalah, kita bisa sebutnya adalah bearish candle. Bear, turun. Bearish kan menyerangnya ke bawah. Jadi kita bilangnya itu adalah bearish candle. Open, di atasnya low. Dan kebalikannya, kalau opennya di bawah close-nya, close-nya lebih tinggi dibanding open, artinya kita bilangnya bullish candle atau harganya naik. Oke. Dan di sini saya pengen bagiin ada dua hal yang kalian perlu perhatikan, yaitu namanya body candle. Ini adalah namanya body. Oke, dari open ke close adalah namanya body candle. Dan kalau kalian lihat tail, biasa orang lihat dari open ke high atau dari close ke low, dan kebalikannya. Yang saya lingkarkan di sini dan saya highlight itu namanya biasa kita namakan adalah tail atau shadow. Karena itu harganya terjadi tapi tidak close. Yang artinya biasanya kalau kita lihat confirmation break bukan melalui, tidak menggunakan dari harga yang harga yang tail atau harga yang shadow ini. It's a shadow, not a body. Yang kita gunakan adalah bodinya waktu kita melihat sebuah confirmation break. Let's say harga open 1.000, close-nya naik ke 1.050, dan harga high-nya 1.100. Oke. Nah, testing selisih antara close dengan high ini, yang artinya kita bilang shadow, itu adalah harga transaksi yang artinya sempat naik ke level 1.100, tetapi udah ada selling pressure lagi, sampai close di 1.050. Jadi kalau resistennya 1.100, resistennya 1.100, artinya harga tersebut belum break, teman-teman. Karena baru testing doang. Kita bisa bilangnya, kita biasa ngomongnya testing kalau harga high sama dengan harga resisten. Oke, teman-teman. Kalau saya terlalu cepat, boleh tulis di kolom chat. Tapi di sini, hopefully kalian udah ikutin beberapa series webinar juga yang ada di Academy Admirals tentang ngomongin support dan resisten dan lain sebagainya, karena ini akan lebih detail dan lebih dalam lagi tentang technical analysis dan momentum. But saya lanjut lagi, dan di sini saya pengen bilang yang kita bilang confirmation break itu harus dari bodinya, bukan dari shadow-nya. Hati-hati, biasanya sempat di testing ke level resisten, setelah itu jatuh lagi, artinya udah ada selling pressure. Jadi kalau kalian lihat dari close ke high-nya ini ada selisihnya, itu adalah shadow atau tail. Shadow is a shadow band. Nah, ingat, this is body, this is bearish candle, this is bullish candle. Oke. Nah, candlestick ini kita pergunakan sebagai apa sih? Kalau kalian lihat candlestick ini tipenya ada banyak sekali ya.
kalau kalian search juga bukannya kalian makin ngerti sebetulnya. Justru kalau kalian search, kalian bakalan makin pusing dan bakalan makin bingung gitu tentang candlestick. Karena candlestick itu ada tipenya banyak sekali. Tapi kalau bisa saya simplify dan bisa saya perbantukan bahwa candlestick ini saya bisa pergunakannya dua, sebagai confirmation break, dan setelah itu sebagai reversal. Karena biasanya momentumnya itu dari kedua candle ini gitu. Waktu confirmation break dan waktu candle-nya udah jatuh banyak, harga saham udah jatuh banyak, setelah itu muncul candle reversal. Dan itu bisa jadi momentum kita buat dapetin cuan, ya kan? Oke, di sini ada bearish engulfing, bullish engulfing, ada doji, hammer, dan lain sebagainya. Beberapa saya gunakan, beberapa sebetulnya itu istilah, tapi sebetulnya kita mengerti aja bahwa contohnya three black crows, artinya 3 candle turun, gitu ya. Daripada kita menghafal 3 candle turun, 3 black crows, lebih baik kita menghafalnya, oke, udah 3 kali candle turun. 3 hari harga itu udah turun. Itu akan lebih mudah dibanding kita menghafal istilah-istilah ini semua. Walaupun ya kelihatannya lebih expert, kelihatan lebih jago, tapi saya di sini menekankan agar kita melakukan segala sesuatu yang lebih praktikal aja. Next, ini ada level dari bullishness of the candle. Oke, yang pertama ada bullish candle dan bearish candle yang sempat saya bagikan. Oke, bullish candle artinya strong buying power. Bayarnya strong, bayarnya kuat, dan bayarnya lebih kuat dibanding sellernya. Karena itu munculnya yang namanya bullish candle. Ini ada harga open, harga low, oke, ada harga high dan harga close. Opennya orang rush buat beli, oke. Akhirnya harganya naik ke level tertinggi, setelah itu jatuh di bawah sedikit, di bawah level tertingginya. Tetapi harganya sudah di atas level open. Harga close-nya sudah di atas level open. Ini artinya bullish candle. Banyak orang yang lebih confident, bukan banyak orang ya, lebih banyak strong buyer-nya dibanding seller-nya. Oke, dan kebalikannya, this is adalah bearish candle. Bearish candle ini waktu sellernya menekan harga, orang semua panik, psikologinya gitu. Semua orang panik dan semua orang mau jual barang itu, kebanyakan mostly mungkin bukan dari volume seberapa banyak sellernya atau seberapa banyak bayarnya, tapi seberapa kuat bayarnya. Seller sedikit, jumlah sellernya sedikit, tetapi kalau misalkan jumlahnya besar, ya kita bisa kategorikan itu sebagai bearish candle dan selling pressure-nya kuat. Dan ditunjukkan dari candlestick. Jadi kalau candle open-nya di atas, sempat naik sedikit, setelah itu selling pressure-nya kuat, dan harga open-nya di atas harga close-nya di bawah ya, ibaratnya. Kayak gitu. Ya itu namanya kita bisa bilang bearish candle. Nah, the level of bullishness ini ada most bullish, ada second most bullish, normal bullish, neutral bullish, dan least bullish. Yang kita perhatikan, ya sebetulnya kita semua perhatikan ini ya. Tetapi kalau buat confirmation, kita lihatnya most bullish. Oke, ini sebagai confirmation breakout. Dan ini sebetulnya saya gunakan kalau teman-teman ikutin di grup kita. Dan saya sempat mention yaitu salah satunya saham BSD. Waktu itu saham BSD sudah sideway panjang. Setelah sideway panjang, ada confirmation break. Trennya ke break, resisten ke break. Maka dari itu saya sekali lagi, kalau bisa kalian ikutin webinar yang sebelumnya juga, supaya tahu tentang support, resisten, tren itu apa. Oke. Setelah itu ada candle full bullish. Kalau kalian lihat di sini, candle full bullish. Ini adalah batas resisten dan batas trennya. Setelah itu ada candle bullish. Oke. Sebelumnya juga ada bullish candle, ya kan? Candle bullish. Tetapi kenapa nggak bisa jadi confirmation break? Karena kalian pertama harus tarik dulu garis trend line. Oke. Once udah ada confirmation break seperti ini, bullish candle, lihat koreksi sedikit, naiknya lebih banyak. Dan di sini kalau kalian lihat, dari harga 1000, kelihatan ya,
Contohnya saham BSD dari harga 1000, rally langsung ke 1100, lebih enteng pergerakannya. Kalau semuanya udah confirm. So, saya biasanya mengikuti confirmation break ini buat tambah posisi di sebuah saham. Oke. Dan bearish candle ini adalah studi case ya, dari bearish candle juga. Dan ini sebetulnya baru terjadi di grup. Oke. Ini Deutsche case. Saya pakai Deutsche sebagai study case. Candle-nya full bearish, nanti kita bisa lihat ya. Dan memang waktu itu saya sempat update tentang Deutsche udah dari jauh-jauh hari ya, mungkin udah dari bulan kemarin saya sempat update Deutsche waktu harganya sekitaran 310, 320, dan memang Deutsche itu baru confirmation break di atas 320. Dan kemarin itu udah di screening bahwa full year-nya udah bagus juga, full year 2022-nya perform sekali. Setelah itu manajemennya juga yakin terhadap emiten ini, dan manajemennya bahkan sampai buyback juga di emiten Deutsche ini. Dan kalau kalian lihat, broker yang ditunjuk dari manajemen adalah NI, kodenya NI, yaitu BNI Sekuritas. Oke. Dan ini bisa kejadian juga gitu. Waktu udah confirmation break di atas, setelah itu muncul yang namanya bearish candle ke bawah dengan volume yang meningkat. Yang artinya di sini, dan ditambah lagi hari kemarin full candle down. Yang artinya masih ada strong seller. Bisa jadi ini bisa terjadi, segala hal bisa terjadi di pasar modal ya. Baik itu surprise maupun segala hal yang sudah diantisipasi pasar. Nah, surprise-nya mungkin untuk saham Deutsche adalah di Q1-nya. Mungkin Q1-nya kalau kita lihat ya, PTBA kemarin labanya drop jauh, dan Adaro labanya mungkin nggak drop jauh, tapi meningkatnya udah slightly different aja, udah nggak terlalu banyak ya, udah tipis aja kenaikannya. Dan mungkin juga di Q1 laporan keuangannya belum keluar untuk saham Deutsche, tetapi mungkin beberapa orang sudah mengantisipasi melalui beberapa indikasi-indikasinya mereka, dan mereka udah melakukan selling dan antisipasi terlebih dahulu. Dan kalau kalian lihat seperti ini, di sini ada batas support di sekitar level 270, dan mungkin bisa testing di 2270. Oke. Dan ini adalah namanya bearish candle ya. Oke, teman-teman. Dan kita bisa lihat nanti Senin apakah bisa mencapai 270. Waktu mencapai 270 menurut saya is a good time to buy. Oke, kita summary-kan singkat aja tentang candlestick bearish dan bullish candle ini, yaitu pertama kali kalian harus cek tren. Trennya harus dicek pertama kali. Apakah trennya masih sideways? Biasanya tren yang saya perhatikan pertama kali ada tren sideways. Habis trennya sideways, ada muncul saya kelihatan resisten levelnya juga, level resisten, dan candlestick ini sangat membantu sekali buat kasih gambaran tentang level resisten ya, teman-teman ya. Harga yang di testing ini ada shadow-nya juga, oke. Itu artinya resistennya kuat, biasanya udah di testing 2-3 kali, berikutnya bisa ada confirmation break. Setelah itu, untuk confirmation break, pastinya kalian harus lihat support levelnya juga. Setelah itu, candle-nya harus kalian lihat candle yang udah break di bodinya. Bodinya udah break level resisten atau level support. Oke, dan terakhir adalah volume transaksi. Nah, seperti yang tadi kita lihat, seperti yang tadi beberapa study case juga, nah pertanyaannya apakah akan sejalan kalau sudah confirm, ya kan? Pasti itu yang jadi pertanyaan kita semua juga, apakah pasti sebetulnya kalau sudah confirm, semuanya sudah confirm. Nah, di sini saya boleh katakan bahwa trading is a probability, teman-teman. Even kayak contohnya sebetulnya saham Deutsche yang sudah kita screening, saya sudah bantu screening, secara fundamentalnya sudah oke, tetapi ada faktor-faktor eksternal di luar yang mungkin saja akan memberikan volatilitas yang lebih di pasar. Oke,
Jadi trade is a probability, tetapi kalian coba lihat, waktu kalian untung bisa besar dengan confirmation break, oke, tetapi waktu kalian cut, mungkin kalian cut 5%, tapi kalian bisa profitnya 10%. Oke, contohnya di BSD dan di saham Doit yang saya sempat mention juga ya di grup juga. So di saham itu mindset kita harus benar. Trading is a probability, teman-teman, bukan sebuah certainty. Oke, jadi kita harus manage risiko kita, risk and reward-nya kita harus betul juga, teman-teman. Reward-nya harus besar, risk-nya kalau kita cut kecil aja, teman-teman. Oke, dan probability yang baik, high probability yang besar itu terjadi waktu adanya bullish candle. Dan bearish candle juga kalau bearish candle mengindikasikan high probability down. Probability turunnya lebih besar gitu. So di saham kita bermain tentang, di pasar keuangan kita is a deal of probability, not a certainty. Dimanapun, even kondisi fundamental pun bisa berubah. Saya boleh kasih sebuah case, yaitu saham ESA. Saham ESA di 2022 luar biasa sekali, tetapi karena harga komoditas yaitu amonia udah turun, LK-nya tahun 2023 kuartal 1 juga udah turun. So segala sesuatu bisa berubah-ubah di pasar modal. Yang kita harus tekankan adalah probability. Level probability-nya, apakah probability naiknya lebih besar dibanding probability turunnya? Dan itulah mindset yang benar di pasar modal. Oke? Next. Tips yang berikutnya adalah tentang candle, bullish dan bearish candle. Don't fight against the trend dengan bearish candle sebagai konfirmasinya. Contohnya, beberapa saham yang saya udah sempat sharingkan juga, market is always right, teman-teman. Kita bisa salah, dan kita bisa balik badan juga, kita bisa reverse juga, tapi market nggak pernah salah. So, kita jangan fight against the trend ya, saat udah ada confirmation. Kalaupun kita masih hold beberapa sahamnya, saya boleh suggest bahwa kita harus manage dari money management-nya. Contohnya, waktu udah ada confirmation breakdown ke bawah, kita bisa cut setengah dulu, dan kita bisa covering the loss. Waktu harganya menyentuh level support, kita baru masukin setengah lagi. So, average kita bagus, waktu harganya udah mulai, pasti di area support kan ada rebound-reboundnya ya, biasanya ada reboundnya. Nah, waktu harga rebound, itu udah averaging down, dan kita nggak merasakan loss yang sangat besar. Tetapi kita close sedikit, setelah itu kita bisa covering the loss. Nah, ini ada pertanyaan, kalau misalnya kuartal pertamanya itu jelek atau minus, apakah kita mesti langsung jual sahamnya atau nunggu SOS, sell on strength? Gini, kalau misalkan kuartal satunya buruk, kalau yang saya rasakan ya sekarang ya, di kuartal satunya buruk, biasanya udah langsung, contohnya kayak PTBA terakhir. Nah, PTBA itu langsung ARB udah langsung turun besar sekali gitu ya. Nah, untuk saham-saham yang volatile, untuk saham-saham yang cyclical, saya rasa kita bisa langsung apalagi harganya udah terlampau tinggi ya, udah naik banyak sekali ya. Kita bisa exit, tetapi kalau mungkin untuk beberapa, contohnya di PTBA sekarang udah di level support-nya. Oke, di level support ini justru jangan kita cut. Kalau udah dekat-dekat level support, jangan kita cut. Kalau kalian lihat ya, contohnya PTBA, nah jangan. Kita balik lagi, kita harus kombinasikan. Kalau misalkan masih jauh sama supportnya, mungkin boleh kita exit dulu setengah, nanti kita baru cover lagi di bawah setengah gitu. Nah, itu kira-kira strateginya. Nah, ini ada salah satu contoh juga. Nah, ini teman-teman bisa lihatin nanti hari Senin ya. Karena kalau kalian lihat di sini, contohnya saham Adaro, candle-nya udah satu candle down dengan bearish candle yang udah confirm dengan volume yang juga cukup tinggi ya teman-teman ya.
Nah, sekali lagi tren jangan dilawan. Kalau candle-nya bearish down dengan volume tebal, sebetulnya kalian bisa exit dulu kalau misalkan money management-nya mau diatur, dan kalau kalian masih yakin, contohnya sama Daro ini kan sebetulnya masih akan bagikan dividen ya. Masih akan bagikan dividen besar mungkin di bulan Mei atau bulan Juni ke depannya. Dan kalau kalian masih cukup yakin sebetulnya dengan Adaro ini bakal bagikan dividennya cukup besar, di sini ada level support di level 2.600. Dan harganya bisa jatuh kenapa? Candlestick itu dan technical itu is a fear and greed psychological. Jadi ada orang yang takutnya dari mana? Yaitu harga acuan batu bara yang jatuh. Oke, waktu harga acuan batu bara yang jatuh, mereka langsung selling the position. Oke, mungkin posisinya banyak, tetapi di level-level sekitaran ini 2.600 kalau kalian lihat, itu adalah level supportnya. So, mungkin buat orang-orang kalian yang punya posisi, yang mungkin lihat fundamental 2023-nya kuartal 1 itu bagus, tapi harga bisa turun, mungkin cut position setengah, setelah itu strategi gitu. Waktu di support, kalian hajar setengah lagi. Gitu. Nah, tadi saya membagi candlestick menjadi dua. Yang pertama confirmation, yang kedua adalah reversal. Nah, sebagai reversal candle, saya mau bagikan tiga aja. Yang pertama adalah doji candle. Kalian bisa hafalin aja doji candle. Setelah itu bullish engulfing candle. Dan yang terakhir adalah inverted hammer dan inverted hammer. Oke. Ini adalah doji candle, yang artinya open waktu harga udah jatuh. Setelah itu kalau kalian lihat candle doji, yang artinya open dan close sama, artinya harga kedepannya udah ada potensi untuk reversal. Baik itu reversal dari up ke down atau dari down ke up, dari bawah ke atas ya. Oke. Di sini kalian bisa lihat pokoknya open sama dengan close, dan biasanya kalau kalian lihat yang mungkin nggak persis banget ya, open dan close-nya di indeks biasanya nggak terlalu persis. Tetapi biasanya di saham cukup persis gitu. Karena indeks kan angkanya per sekian rupiah ya kan. Kalau harga saham kan per berapa puluh perak gitu. Nah, di indeks kalian kalau lihat indeks nggak perlu sampai persis-persis banget gitu ya. Tapi kalau di harga saham boleh yang persis. Oke. Dan basically di ini adalah namanya candle doji. Jadi kalau kalian udah lihat bearish candle, udah turun 2-3 hari, setelah itu candle doji, artinya siap-siap ada in short term, bakalan ada reversal dulu. Oke, ini adalah doji candle example ya, contohnya. Ini untuk di ISG. Nah, biasanya kalau candle-nya udah ada shadow atau tail-nya udah panjang, biasanya itu udah bakalan ada reversal sedikit ya. Contohnya ini juga walaupun saya nggak lingkerin, walaupun kalau udah ada tail yang panjang seperti ini, artinya udah ada buying power yang cukup besar. Nah, biasanya ada up dulu sedikit. Oke, di besokannya ada up sedikit. Nah, itulah biasanya saya kasih suggestion di grup. Saya menggunakan candle-candle ini juga sebagai confirmation aja. Walaupun saya lihat juga makronya ya. Tapi di sini, contoh dari doji candle, kalian lihat. Waktu harga udah jatuh, setelah itu muncul candle yang udah, nah sekali lagi, kalau indeks tuh nggak perlu persis banget ya teman-teman ya. Slightly difference aja itu udah bisa jadi sebuah candle bisa kita katakan candle reversal. Nah di sini, udah jatuh banyak, setelah itu candle-nya body candle udah tipis, oke, body candle-nya open dan close-nya udah tipis dengan shadow-nya atau tail-nya yang lebih panjang. Harga sahamnya, harga indeks reversal. Oke, teman-teman. Waktu harganya udah reversal, udah di atas begini, naik, setelah itu lihat nih, kan di periode setelahnya belum ada lagi ya candle-candle doji ya, yang tipis-tipis ya. Nah, baru ada candle doji lagi waktu di level 7.200. Nah, lihat nih. Waktu ada candle doji, koreksi lagi.
reverse. Oke, waktu dia jatuh ada candle doji lagi, ada up-nya dulu sedikit. Oke. Dan kalian bisa lihat juga nih di beberapa momentum di mana harganya naik, candle doji koreksi. Harganya naik, level resisten kuat, contohnya di ISG di 7.400, 7370 itu level yang kuat. Setelah itu ada candle doji, lihat harganya koreksi. Nah, itulah kira-kira buat kita lihat momentum in short term, ya. Short term buat kita berjaga-jaga. Jadi kalau kalian lihat, oh, level ISG udah di 7.300, 7.400 dan kalian ketemu candle doji ya harap hati-hati aja ini short term. Jadi buat kalian yang pegang blue chip pasti kan sangat sensitif ya dengan ISG. Nah, itu bisa kurangi posisi. Lebih dalam lagi, lebih detail lagi, ini contohnya di saham. Jadi waktu harga sahamnya udah meningkat tinggi, kalian harus lihat harganya udah meningkat tinggi dulu, setelah itu kalau kalian ketemu candle doji, reversal. Prinsipnya sama. Harga udah jatuh, lihat ada candle doji, reverse. Oke. Harga udah jatuh, ada candle doji, reverse sedikit. Dan kalian lihat, nah sekali lagi kalian harus lihat trennya juga. Lihat ya. Kalian lihat trennya di sini. Kok ada tren? Lihat trennya ya. Trennya masih dalam tren downtrend. Jadi candle ini buat membantu kita buat ini shortnya ya benar-benar short aja gitu ya. Selama trennya masih downtrend, kita cuma bisa nikmatin short live rally namanya. Short live rally. Rally yang dalam jangka waktu yang sangat pendek. Oke, short live rally. Short live rally jatuh lagi lebih dalam, short live rally jatuh lagi lebih dalam. Nanti waktu kalian lihat harganya udah jatuh dalam dan kita bakal membahas lagi ya next-nya. Sorry. Yaitu reversal candle yang kedua yaitu bullish engulfing. Itu adalah ini ada dua ya, bullish engulfing ada dua. Ada engulfing itu ada dua, ada bullish engulfing dengan bearish engulfing. Prinsipnya kayak gini, bullish engulfing. Waktu harga sahamnya udah jatuh, setelah itu kalian ketemu bearish candle kayak gini, close di bawah, oke, bearish candle, full bearish candle, seperti ini. Setelah itu, bearish candle-nya ibaratnya dilahap oleh bullish candle-nya. Jadi, ini adalah level open dan close-nya dari bearish candle. Dan setelah itu, sempat jatuh dulu, besokannya sempat jatuh dulu. Tetapi di sini kan harga open-nya ya. Tetapi waktu close-nya melebihi level high-nya dia gitu. Atau melebihi level open-nya yang sebelumnya gitu. Jadi ibaratnya candle bearish ini dilahap oleh candle bullish. Yang artinya selling pressure besar. Setelah itu tiba-tiba ada reversal, ada buying power yang lebih besar lagi gitu. So, itu artinya adalah marketnya udah siap-siap mau reversal. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Ini candle doji, yang saya linkerin adalah candle doji buat short live rally aja. Dan biasanya kalau udah ada bullish engulfing pattern seperti ini, ya artinya, lihat ya, nih, bearish candle udah jatuh 3 hari, oke, bearish candle, full body, bodinya tebal, setelah itu dilahap oleh bullish candle. Cukup jelas, dan biasanya kalau gini udah reverse-nya cukup panjang gitu. Dan biasa saya menggunakan bullish engulfing pattern ini buat confirmation juga gitu. Jadi skillnya ada banyak ya teman-teman ya, kita lihat beberapa skill dan kadang-kadang mungkin kalian bingung, saya harus pakai skill yang mana nih buat saya transaksi, buat saya melakukan beli dan jual. Prinsipnya seperti ini. Kalau ibaratnya waktu kita nyetir nih ya, kita nyetir mobil. Wah, yang perlu diperhatiin waktu kita pertama kali belajar yang diperhatiin tuh banyak banget. Pertama kita harus lihat pegang setirnya. Setelah itu mungkin mobil zaman dulu ada koplingnya, setelah itu ada remnya, ini ada gas. Kita mesti lihat kaca spion, mesti lihat waktu injek kopling
baru boleh masuk gigi, dan setelah itu gasnya mesti diatur. Wah, kelihatannya banyak sekali. Tetapi once kita udah mastering the skill, kita udah practice, dan kita udah mahir, sebetulnya itu seperti kayak bawa mobil biasa aja gitu. Jadi kalau kalian lihat, mungkin buat yang pertama kali lihat tentang candlestick dan beberapa modul-modul keuangan gitu ya, beberapa modul dalam trading, kelihatannya kayak banyak banget yang mesti diperhatiin. Tapi nanti kalian juga bakal terbiasa sendiri gitu. So, saya encourage kalian, abis kalian belajar, ya praktis lah gitu. Latihan buat lihat-lihat chart gitu ya, mesti rajin. Baik lagi, semuanya harus rajin. Next, yang ketiga, tadi kita udah ngebahas tentang bullish engulfing candle. Yang ketiga adalah hammer dan hammer candle. Oke, ini sering juga terjadi. Saya bagikan yang sering aja ya, yang common terjadi di pasar ya. Ini adalah hammer candle. Yang artinya tail-nya panjang di bawah, lihat. Kalian hafalin aja, tail-nya panjang di bawah. Nah, kalau lihat gambar lebih gampang kan. Tail-nya panjang, setelah itu bodinya tipis aja nih, tipis naik. Gitu. Semakin panjang candle-nya, sebetulnya reversal-nya juga makin panjang. Karena ibaratnya selling pressure besar, tiba-tiba ada reversal buying power. Nah, itu. Biasanya itu adalah indikasi-indikasi mau reverse. Prinsipnya mirip-mirip kayak bullish candle ini, tapi bullish candle ini kan terjadi di hari berikutnya. Tetapi kalau bullish hammer candlestick ini terjadi di hari yang sama. Buying power itu, reversal power itu terjadi di hari yang sama. Nah, ini adalah contoh dari candle hammer ya. Waktu jatuh banyak, biasain. Lihat swing low dulu, setelah itu kalian perhatikan, udah ada muncul belum candle hammer ini. Kalau udah muncul candle hammer biasanya ada reversal. Lihat ya, kalau belum jatuh ya masih di situ-situ aja gitu. Belum jatuh banyak, pergerakannya juga nggak terlalu signifikan. Tetapi kalau harga udah jatuh banyak nih, yang di kotak yang kedua, harga udah jatuh 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan setelah itu muncul candle hammer seperti ini, hammer, tail-nya panjang, udah ada buying power up, naik, oke, dan biasanya nggak berapa lama udah ada reversal gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang indeks kita ISG masih full bearish candle, walaupun sekarang ada di level psikologisnya ya, level support psikologisnya, dan waktu ada di level support psikologisnya, kita bisa perhatikan, udah ada tail-nya kan, artinya udah ada buying power-nya. Tetapi kita sambil melihat global ya teman-teman ya. Sambil kita lihat global, dan paling bagus nanti kalau misalkan koreksi lagi, mungkin ke level 6550, setelah itu kita lihat candle reversal, sikat gitu. Gitu. Sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Next. Nah, salah satu lagi cara untuk kita bisa mastering the momentum. Kita bisa tahu buying and selling momentumnya. Salah satu yang kita bisa pergunakan lagi adalah chart pattern. Mulai candlestick, tadi kan saya bagikan dari single-single candlestick. Setelah itu, next-nya saya sempat mention juga, kalau candlestick tersebut digabungkan, membentuk sebuah pola dan membentuk sebuah psikologis dari pasar. Dan tercermin melalui chart pattern. Pola dari chart. Oke, jadi chart pattern ini, basically ini adalah signal buat masa transisi. Nah, di sini disebutkan between rising and falling trend. Trend ya, jadi lebih besar lagi. Kita ngomongin tren yang lebih besar. Oke, jadi mengindikasikan transisi. Waktu marketnya mau rising atau marketnya mau falling. Nah, kalian bisa menggunakan salah satunya chart pattern ini. Price pattern is a recognizable configuration of price movement yang diidentifikasi menggunakan series of trend line. Oke, jadi kalian harus ngerti juga untuk membaca trend line. Nah, balik lagi, saya membaginya buat kita lebih mengerti
tentang materi ini, saya membaginya menjadi dua, yaitu reversal pattern dengan continuation pattern. Pola reversal dengan pola yang berlanjut. Oke, basically pola reversal ada banyak juga ya. Sebetulnya ada double bottom, double top, tapi saya pengen bagikan satu aja di sini tentang head and shoulders pattern dan inverted head and shoulders pattern. Karena bisa panjang sekali kalau semua pattern dibagikan di modul ini, gitu ya. Setelah itu ada continuation pattern juga, dan saya bakalan bagikan dua ini aja. Nah, yang pertama, tentang continuation pattern. Kalian bisa lihat di sini adalah pola yang namanya pennant. Nah, pennant ini mirip-mirip seperti flag pattern. Flag. Nah, terlihat seperti flag. Strukturnya seperti flag ya. Kalau kalian lihat pennant, kalian search di Google, pennant bentuknya kayak gimana? Ya, kira-kira seperti itu. Seperti itulah yang terjadi di market. Oke? Nah, di sini volume dari setiap period, pennant juga penting. Ingat, volume transaksi itu juga penting. Nah, volume transaksi waktu terjadinya pennant atau waktunya terjadi konsolidasi, biasanya weakening di sini ya. While pennant should have weakening volume. Jadi waktu pennant itu terjadi, volumenya melemah. Nah, gitu. Waktu volumenya melemah, dan confirmation-nya waktu kapan? Followed by a large increase in volume during the breakout. Jadi kalian udah bikin garis trend. Waktu confirmation-nya, kalian lihat, waktu breakout confirmation-nya, kalian lihat ada large increase in volume. Oke. Ini adalah bullish pennant. Waktu harga udah nge-break, kalian lihat bullish pennant. Dan kalau kalian lihat bullish pennant-nya ke break, confirmation break, biasanya rally-nya panjang. Gitu. Dan kebalikannya juga, bearish pennant. Waktu harga sahamnya jatuh dan muncul pola bearish pennant ini, setelah itu nge-break di level support atau support trend line-nya, di level bawah, dengan volume yang juga besar, kalian boleh hati-hati. Oke, ini adalah contoh dari pennant, bullish pennant. Ini contohnya di saham Waskita ya. Di saham Waskita, harga sahamnya break, dan kalian lihat di sini ada pennant, pola pennant. Pola flag. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat pola flag seperti ini, biasa rally-nya panjang. Ini Waskita di tahun 2016. Nah, pola ini biasanya terjadi terus ya. Kalau kalian ngerti tentang pola ini, dan kalian udah mastering pola ini ya, biasanya bisa kalian gunakan juga di pola-pola berikutnya, di kejadian-kejadian berikutnya, karena history repeat itself. Dan pola-pola ini akan terus berulang terus, teman-teman. Tinggal kalian bisa konsisten nggak ngelakuin itu. Gitu. Dan ini terjadi juga contohnya sekarang di saham Jasa Marga. Dan biasanya di momentum-momentum pennant seperti ini, psikologinya adalah seperti ini. Market masih melihat kondisi ke depannya. Apakah udah ada katalis positif atau justru yang ada adalah katalis negatif. Waktu nanti katalis positifnya muncul nih, biasanya rally-nya panjang. Gitu. Dan after rally pertama, kalau saya bisa katakan, ini adalah rally pertama saham Jasa Marga ya. Waktu dari 3.200 sampai ke 3.500, ya mungkin naiknya 300 perak, udah sekitaran 8-9%. Setelah itu koreksinya juga lumayan dalam. Dan di sini membentuk, kalau saya boleh katakan, pennant juga. Gitu, mengerucut. Nah, kalau boleh dipersimpel, mungkin saya bisa pakai bahasa itu mengerucut. Waktu udah mau mulai mengerucut, biasanya ada sebuah decision yang penting yang terjadi di saham ini. Gitu, teman-teman. Kalian tinggal tunggu aja. Ini saham Jasa Marga, misalkan kalau jatuh ke 3.200, mungkin kalian bisa lihat-lihat buat buying dan tampung saham tersebut ya. Gitu. Sorry. Sebetulnya ada satu lagi, sebetulnya rectangle, tetapi nggak apa-apa. Rectangle itu ibaratnya sama seperti pola pennant. Rectangle, pola pennant. Tetapi yang membedakan adalah kalau pennant itu mengerucut, kalau rectangle dia polanya horizontal. Oke? Kalau di sini mengerucut,
kalau rectangle dia polanya horizontal antara horizontal resistance dengan horizontal support gitu. Next, yang berikutnya seperti janji saya adalah reversal chart pattern. Nah, reversal chart pattern ini yang saya bagikan adalah head and shoulders. Ini cukup advance, cukup perlu kejelian mata kalian juga. Dan head and shoulders ini adalah pola chart. Kita boleh sama-sama baca. Ini adalah pola chart menggunakan 3 level peak. Ada 3 level peak nih teman-teman. Di mana 2 level peak, 2 level high-nya, wave up-nya, berada dekat dengan level high. Level benar-benar the highest-nya. Oke? Dan level peak yang tertinggi berada di tengah-tengah. Berada di antara level 2 peak ya. 2 peak level. Oke, contohnya jadi kira-kira polanya seperti ini. Pola head and shoulders. Oke. Kita breakdown sedikit demi sedikit. Nah, kalian bisa baca juga buat membantu kalian setelah long bullish, oke. Waktu long bullish, harganya ke level tertinggi dan mulai jatuh, lalu menunjukkan level true. Nah, level true adalah level ini, yang nantinya akan menjadi neckline. Dan yang kedua, harga naik lagi untuk kedua kali, lebih tinggi dari level peak sebelumnya, lalu terjatuh lagi. Oke? Dan di sini kebentuklah neckline juga, level support-nya. Dan harga naik untuk ketiga kalinya untuk membentuk level peak. Tapi hanya mencapai level peak 1. Atau mungkin kadang-kadang juga shoulders-nya itu polanya nggak rata ya teman-teman. Bisa juga diagonal juga bisa. Tapi di sini logikanya adalah level peak ketiganya di sini, dan kita harapkan sebetulnya harganya naik lebih tinggi ya, tapi kalau kalian udah lihat neckline seperti ini, bisa ada kemungkinan besar terjadinya pola head and shoulders pattern. Jadi kita bisa antisipasi. Dan kalau rebound, misalkan kalian punya posisi di level-level tengah sini, dan udah naik, sempat profit misalkan 10%, jatuh lagi nih, malah jadi minus 5%. Dan waktu harganya rebound lagi ke level mungkin dekat-dekat shoulder-nya, kalian mungkin bisa udah close position lah. Gitu. Kemungkinan besar bakalan terjadi pola reversal gitu. Nah, yang terakhir adalah batas neckline. Batas neckline ini digambarkan dari 2 level true. Lihat bawah yang saya lihat waktu wave down-nya terjatuh. Nah, terjatuhnya lagi itu adalah level true. Atau biasa kita memberikan istilah yaitu level neckline. Level leher. Berarti kalau lehernya putus ya bye-bye. Lehernya putus, selesai gitu. Berbalik arah. Nah, ini adalah contoh dari pola head and shoulders yang terjadi di pasar. Polanya biasanya kalau terjadi confirm. Kalau pola wave down-nya terjadi, head and shoulders terjadi confirm. Reversalnya panjang gitu. Nah, cara hitungnya gini. Dari level tertinggi ke level neck. Kalian hitung aja. Levelnya berapa? Oh, 1000 perak. Berarti dari kalau nge-break, jatuhnya bisa 1000 perak juga. Simple kayak gitu. Nah, ini adalah contohnya saham Astra Internasional ya. Wave pertama tertingginya di sini. Oke. Setelah itu koreksi. Level true. Setelah itu rally lagi. Tertinggi. Ngebentuk level tertinggi yang saya kasih kotak ini. Dan terjatuh. Oke. Waktu jatuh, jatuhnya di level support dan di level neckline. Waktu di level neckline, sekali lagi, strateginya kalau kalian punya posisi di level-level mungkin kalian ikutin nge-breakout. Breakout waktu di level-level shoulders nih, nge-breakout. Dan ketemu lagi di level breakout-nya kalian, better exit dulu gitu. Karena udah kebentuk neckline-nya ini, kalian bisa antisipasi, takut-takut nanti harganya reversal gitu. Nah, ini adalah pola head and shoulders. Jadi ada shoulders, 2 shoulders. Bisa dikatakan namanya pola head and shoulders karena ada 2 shoulders dan ada 1 head. Dan jelas sekali ya polanya ya teman-teman ya. Dan once reversalnya panjang. Boleh hati-hati kalau ketemu pola seperti ini. Dan biasanya terjadi bukan dalam jangka waktu yang short term,
tapi bisa jadi polanya tuh kebentuk dalam durasi 1 bulan sampai sekitaran 2 bulan. Dan yang terakhir adalah inverse head and shoulders pattern. Dan pola ini adalah kebalikan dari polanya head and shoulders. Oke? Kalau kalian lihat di sini ada level neckline, pola pikirnya tetap sama, tapi tinggal dibalik aja. Jatuh, membentuk level true, oke? Setelah itu dia naik, peak-nya, oke? Waktu dia naik level peak, dia jatuh lebih dalam, membentuk level peak atau level lowest yang lebih low, level terendah yang lebih rendah lagi dibanding level yang sebelumnya. Gitu. Setelah itu waktu reboundnya kenceng. Yang artinya marketnya udah mulai menunjukkan pola reversal. Oke? Dan kebentuklah neckline. Once neckline-nya ke-break, biasanya rally-nya panjang. Dan ini yang saya bagikan kemarin itu di saham BRIS gitu. Dan pola ini sangat confirm sekali, dan once confirm, saya biasanya punya conviction dan punya confident harga sahamnya bisa reversal. Nah, ini terjadi saham BRIS. Makanya waktu itu saya sempat bagikan juga saham BRIS di sekitaran di level 1400 gitu ya. 1400-an ketemu pola yang namanya head and shoulders inverse. Di sini adalah level shoulders. Ini shoulders-nya kebalik ya. Kalau kalian balikin kepala kalian, mungkin udah lebih jelas nih. Oke, di sini adalah level shoulders. Ada 2 shoulders, oke. Harga sahamnya jatuh, rebound membentuk level peak. Setelah itu jatuh lagi lebih dalam, membentuk level low yang lebih rendah lagi dibanding level sebelumnya. Jelas ya teman-teman ya? Setelah itu waktu dia reversalnya nggak santai, ibaratnya nggak santai, sampai ke level resisten atau level peak sebelumnya. Oke, di sini saya bisa langsung tarik garis neckline. Ya, kalau biasa di saham nggak harus persis-persis amat. Tetapi kalau kalian lihat neckline-nya udah, lihat ya, neckline-nya udah kebentuk seperti ini, dan bentuknya adalah diagonal, bawahnya juga kalian langsung tarik diagonal. Bawahnya langsung tarik diagonal. Oke. Once udah kebentuk pola inverse head and shoulders, seperti ini, once dia break, volume tinggi, wah, rally-nya kenceng. Dalam beberapa hari kalian langsung lihat 15% di tangan lah gitu. Jadi kalau kalian mau profit cepat, cari-cari pola-pola seperti ini. Gitu, cari-cari pola reversal. Waktu reverse semuanya bakalan indah gitu. Langsung profitnya pasti bakalan cukup besar gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Sekarang udah sekitaran jam 11, 11 lewat 13. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung masuk ke yang terakhir, materi yang terakhir, dan pesan saya yang terakhir, dan di sini apa yang sebetulnya psikologis marketnya dan apa yang market katakan saat muncul pola head and shoulders atau inverse-nya, head and shoulders inverse. Jadi di sini traders percaya bahwa level tertinggi untuk head and shoulders ya, level tertinggi sudah dijangkau. Dan terlihat dari wave ketiga yang udah nggak setinggi sebelumnya. Jadi ibaratnya buying power-nya udah nggak bisa lebih tinggi lagi. Orang udah nggak terlalu confident kalau saham ini bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Dan muncullah yang namanya pola head and shoulders itu di level peak yang ketiga. Oke, ingat. Shoulders, head, setelah itu shoulders lagi. Nah, di level peak yang ketiga ini, artinya trader sudah percaya bahwa buying power-nya udah nggak bisa lebih tinggi lagi. Seperti itu. Dan yang kedua, ada batas namanya batas neckline. Batas neckline artinya area konfirmasi dari pattern tersebut. Oke? Kalau neckline-nya udah ke-break, artinya bearish trader muncul. Artinya trader udah yakin bahwa market udah yakin bahwa harganya bakalan siap-siap jatuh lebih dalam lagi dan bearish trader udah mulai melakukan penjualan. So hati-hati kalau marketnya udah menunjukkan
break dari neckline gitu. Dan inilah yang dikatakan oleh yang pengen dikatakan market ke kalian, ke kita semua waktu muncul pola ini gitu. Oke, teman-teman. Ini salah satu cara buat kita bisa melihat momentum yang ada di pasar. Mungkin setelah kita lihat fundamental perusahaan ini bagus banget, kinclong banget, dan sebetulnya kita bisa melakukan buy and sell, buy and hold ya sebetulnya teman-teman ya. Waktu fundamentalnya masih cukup bagus, tetapi terkadang ada masa-masa di mana kondisi fundamentalnya itu belum tercermin di market, tetapi harga sahamnya udah jatuh duluan. Dan biasanya udah ada orang-orang yang mengantisipasi di pasar bahwa nanti fundamentalnya bakal buruk. Dan mungkin kita sebagai retail trader, kita masih belum dapat informasinya. Karena itu, saya encourage kita semua, cobalah kita menambahkan analisa teknikal, pandangan teknikal di dalam setiap transaksi kita dan di dalam setiap trading kita. Karena nggak segala informasi bisa kita terima betul-betul di pasar. Dan bahkan terkadang walaupun kalau kita terima informasi itu tersebut, terkadang kita masih denial. Oh enggak lah, saya masih yakin sama perusahaan ini. Tapi market is always right. Waktu segalanya udah confirm, semuanya udah confirm, biasanya bisa reverse. Marketnya bisa reverse. Dan kebalikannya juga, waktu harganya udah fundamentalnya ternyata masih jelek nih, tapi kebentuk pola inverse head and shoulders dan udah ada pola misalkan bullish engulfing. Nah, bisa jadi ada informasi kita nggak ketahui di pasar dan itu sudah tercermin di market. Nah, karena itu buying and selling decision menggunakan candlestick dan chart pattern ini berfungsi dan saya sebetulnya sangat terbantu sekali dengan beberapa chart pattern ini gitu. Nah, kira-kira itu materi dari saya. Materinya cukup singkat sebetulnya teman-teman ya, dan cukup pack. Dan mungkin bagi teman-teman semua yang punya pertanyaan, boleh saya sekarang open Q&A. Kalian boleh tanya apapun, mungkin seputar market juga boleh. Saya mungkin kasih waktu sekitaran 15 menit. Kita bakalan selesai di 11.30.